Al-qudratu wahiyya sifatun qadimatun. Qudrat yaitu sifat yang qadim, qaimatun bizatihi ta'ala, lagi tetap pada zat Allah Ta'ala, yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradati. Allah dapat mengadakan dan meniadakan segala yang mungkin sesuai atas kehendaknya. Ya, segitu dulu. Kita melanjutkan pelajaran tauhid. Kalau di kitab kita ini yang nomor 7 ataupun ke-7 ya. Setelah kita membahas 6 sifat yang udah dipelajarin, yang sudah dibaca. Yang pertama namanya wujud, disebut sifat nafsiyah. Sifat yang nomor 2 sampai nomor 6 disebut sifat salbiyah. Dan ini yang ke-7 namanya sifat kudrat, itu disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani atau sifat zat, sifat zat Allah. Ini perlu dipahamin bahwa sifat kudrat ini menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan ini sudah bagian yang ketiga daripada yang disebut dengan sifat itu. Yang pertama disebut sifat nafsiyah, wujud, ada. Kalau ditanya Tuhan itu ada atau tidak, jawabannya nomor 1 apa? Wujud, ada. Nah, kalau ada itu Tuhan, adanya sejak kapan? Jawabannya yang nomor 2 apa? Qidam, sedari dulu Tuhan sudah ada. Ya. Kalau Tuhan dari dulu udah ada itu, ya adanya sampai kapan? Ya, jawabannya yang nomor 3, bako. Ya, Tuhan itu sampai nanti tetap ada, bako. Nah, kalau begitu Tuhan beda dong sama kita nih manusia. Ya, jawabannya mukhalafatul hawadisi. Wah, kalau gitu yang disebut Tuhan Allah Subhanahu wa taala berarti berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Ya, Tuhan Maha Kaya. Ya, kalau begitu Tuhan esa dong, tidak berbilang. Jawabannya wahdaniyah, tuh yang nomor 6. Jadi kalau kita pahamin secara kesimpulan, ya, namanya sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, ini kita masuk ke bagian 3 namanya sifat ma'ani. Kalau sifat salbiyah itu, kalau ringkasnya dalam sebuah zikiran itu disebut subhanallah. Ada zikiran yang sangat dahsyat diajarin oleh Tuhan Guru kita, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikiran yang sangat dahsyat. Kalau yang lagi buntu, udah nggak ketemu, ya mentok terus, sulit finansial, keuangan, diajarinnya habis sholat Jumat bacanya 100. Ya, itu insya Allah lancar finansial, ya, keuangan, ya. Yang lagi buntu baca ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, subhanallah ini
adanya pada sifat salbiyah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi Allah itu maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak. Apa itu sifat yang tidak layak bagi Allah? Itu kita udah pelajarin, bahwa Allah tidak layak ataupun mustahil. Allah itu ya baru, mustahil. Yang layak, yang baru itu adalah kita manusia. Ya, mustahil juga bagi Allah itu fana, tidak langgeng. Ya, maha suci Allah dari sifat yang tidak layak, yang tidak langgeng itu. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala wajib sifatnya bako, langgeng. Ya, yang fana sama kita ini manusia. Terus mustahil juga Allah butuh sama yang lain. Ya, tidak layak gitu. Yang layak butuh sama kita nih manusia. Ya. Dan juga Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ya. Dan juga tidak layak disebut Tuhan itu berbilang. Ya. Tuhan itu wajib sifatnya wahdaniyah. Ini sifat salbiyah, ya, mensucikan, ya, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, bersih. Makanya jikirannya itu katanya subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini kalau masuk pada sifat yang berikutnya ma'ani, itu jikirannya walhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Wa bihamdi itu artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan. Allah itu maha hebat, Allah itu maha sempurna, ya, maha terpuji. Nah, itunya ada di mana nih? Ini yang kita pelajarin, sifat ma'ani. Jadi biasanya kita itu mandi dulu apa make baju baru dulu biasanya. Mandi dulu baru make baju baru, ya. Biasanya main di got dulu, ya, baru mandi. Apa mandi dulu kalau mau main di got? Got dulu. Nah, begitu. Ini maha suci Allah, udah bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Ini masuk dibahas, ya, menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dibahas maha sempurnanya Allah. Allah maha hebat. Begitu ajarannya tuh. Kayaknya luar biasa di kitab kita disusun nih, ya, mengajarkan bagi kita tuh. Kita punya rumah, kalau rumahnya masih banyak sampah, bocor, banjir rumahnya, banyak kabang-kabang, banyak kotoran, kira-kira pantas nggak kalau dibeliin kursi sofa yang baru diisiin ke rumah itu? Kira-kira cocok apa enggak? Enggak. Tahapannya bagaimana? Dibersihin itu dulu rumah, dipel, kalau perlu dicat dan yang bocor udah bagus di rumah, baru dihiasin dengan perabot-perabot yang bagus. Begitu caranya, ya. Ini maksudnya begitu tuh. Kitab kita, ya, oleh tuan guru, oleh para kiai, ya, menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah bersih, dibahas tentang kemahasucian Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Baru dibahas berikutnya sifat ma'ani, yakni dibahas tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah maha hebat. Maka jikirannya yang sangat dahsyat itu diajarkan buat ngilangin kebutuhan finansial,
kesulitan keuangan, ya baca 100 kali. Sholat Jumat zuhur nyampe asar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu namanya kalimatani khafifatani alal lisan. Tuh, kalimat yang kayaknya ringan ya pada lisan. Sakilatani fil mizan, tapi di akhirat di timbangan itu luar biasa. Baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Timbangannya berat, ganjarannya besar, ilangin kesulitan, ilangin kebutuhan hidup. Habibatani ilar rahman, yang paling disukai ini kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kira-kira pernah kita nggak ngalamin buntu, ngalamin susah? Pernah? Pernah. Nah ini tuh dikasih jurusnya tuh, ikhtiarnya itu tuh, yakin itu. Nah ini namanya kita masuk kepada sifat-sifat yang berikutnya. Nomor 7, nomor 8 disebut sifat ma'ani. Ya, sifat zat, sifat ma'ani. Ada berapa tuh? Ada 7 tadi jelasin tuh. Yang kita baca, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Terus kalam, 7 ya. Nah, itu batasan sifat ma'ani. Jadi sifat nafsiyah 1 wujud, sifat salbiyah berapa? 5, sifat ma'ani ada 7. Ini namanya ma'ani nih, penjelasan. Ya, sudah maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah dari sifat apa namanya yang sifatnya butuh. Allah tidak butuh, yang butuh mah kita. Sifat berbilang, Allah tidak berbilang, Allah wahdaniyat esa. Sifat